Usai tahu Indonesia lolos putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, banyak pemain keturunan ingin bela timnas Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa mereka yang dulu cuek atau ragu justru berbalik mengirim sinyal ingin membela timnas. Anggota PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamedan mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Hamdan mengatakan, beberapa pemain keturunan saat ini tertarik membela timnas Indonesia karena melihat progres yang dicapai bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengubah Indonesia yang dulu tidak dianggap sekarang diperhitungkan. Dengan kata lain, Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lihat saja, kemarin Indonesia U23 mampu mengukir sejarah, usai mampu melewati babak kualifikasi Piala Asia U23 dan berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024. Sekarang timnas Indonesia senior berhasil melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ada yang dulunya tidak mau sekarang mau, kita lihat bagaimana timnas Indonesia semakin kuat, kata Hamdan Hamedan. Alasan kedua, kata Hamdan, adalah hadirnya para pemain keturunan yang andil dalam proses kemajuan timnas Indonesia. Seperti diketahui, ada nama Rafael Struwijk, Shane Patinama dan Ivar Jenner yang bisa dibilang naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang jeli dalam melihat kualitas para pemain keturunan, para pemain yang ternyata memiliki segudang pengalaman di Eropa. Ketika para pemain dinaturalisasi dan mereka mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hebat, sekarang banyak pemain yang dulunya ragu sekarang mengirim sinyal ingin membela timnas, kata Hamdan. Selain dua faktor tadi, Hamdan juga mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membela timnas karena Indonesia mampu lolos Piala Asia dan ikut kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia lolos putaran final Piala Asia Senior, Piala Asia U20, Piala Asia U23 dan yang terbaru mampu lolos putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Lolosnya Indonesia ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tidak terlepas dari peran tangan dingin Shin Tae-yong. Kehadiran Shin Tae-yong membangunkan Indonesia dari tidur panjang. Salah satu alasan yang mereka sampaikan ke saya adalah keberhasilan Indonesia mampu bersaing di ajang besar, ungkas Hamdan. Aksi Sandy Walsh dan Shane Patinama lawan Brunei Darussalam tuai banyak pujian. Dua pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Shane Patinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menuai pujian. Kedua pemain ini dipasang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi asli. Sandy Walsh bermain sebagai bek sayap kanan, sedangkan Shane Patinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Determinasi kedua pemain ini menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Tercatat ada 3 peluang dari Shane Patinama untuk mencetak gol meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang kini bermain di Liga Norwegia tersebut. Secara keseluruhan, peran Sandy Walsh dan Shane Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam ini melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain abroad ini mendapat sanjungan dari netizen. Sebagian para netizen memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Gaya main Sandy dan Shane praktis dan taktis, tutur pemilik akun Instagram _yun_mou dikutip dari komentar. Shane mainnya mantap sekali, tapi sayangnya gagal mencetak gol dan digantikan. Say hi to them. Halo Indonesia. TC perdana Timnas Indonesia serasa tim Eropa. Mengerikan 12 pemain naturalisasi gabung. Nathan dan Jay Itzes gimana? Begini penjelasannya. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyampaikan pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Selasa 19/12/2023 jelang training camp TC di Turki sebelum Piala Asia 2023. Akan ada 30 pemain yang akan menjalani TC di Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 mendatang. Rombongan besar akan berangkat dari Jakarta pada Rabu 20 Desember 2023 mendatang. Tanggal 19 Desember pemain kumpul di Jakarta, kemudian tanggal 20 berangkat ke Turki, kata Sumarji kepada CNindonesia.com Senin 18 Desember 2023.
Dari 30 nama yang menjalani TC, ada pemain naturalisasi anyar yakni Justin Hubner. Hingga kini belum dipastikan siapa saja pemain yang bakal mengikuti pemusatan latihan nasional tersebut. Sementara daftar pemain yang akan dipoles Shin Tae-yong jelang Piala Asia kemungkinan bakal keluar dalam waktu dekat. Shin menyebut pemain bakal komplit berkumpul di Turki pada 1 Januari mendatang. Sebab beberapa pemain masih harus menjalani kompetisi domestik di liga masing-masing terutama Eropa. Timnas Indonesia bakal menjalani total 3 laga uji coba selama program TC jelang Piala Asia 2024. Ada 2 pertandingan eksibisi yang berlangsung di Turki melawan Libya pada 2 Januari dan 5 Januari 2024. PSSI buka-bukaan soal masalah utama naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bicara tentang masalah naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Saat ini PSSI masih mengurus proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk pemain Timnas Indonesia tidak gampang. Kalau orang mau dinaturalisasi itu banyak lembaga yang harus ikut, bahkan badan intelijen juga masuk. Karena mereka harus mengecek orang ini ada keterkaitan tidak dengan misalnya negara tertentu atau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu benar atau tidak pengakuannya. Kata Arya Sinulinga dari laman Instagram pribadi. Khusus bagi pemain naturalisasi untuk keperluan Timnas Indonesia, proses yang dilewati akan berbeda. Tentu tidak sembarangan orang yang bisa menjalani proses ini. Karena naturalisasi ini ada pasal khususnya, biasanya orang harus 5 tahun tinggal di Indonesia baru bisa jadi WNI. Untuk pemain Timnas dibedakan karena dianggap dia memperjuangkan bangsa dan negara, jadi karena dia spesial. Maka semua harus ditanyakan benar atau tidak spesialnya dia, tegasnya. Mereka juga harus memberikan kontribusi bagi skuad Garuda saat dipanggil membela negara. Kita harus yakinkan juga Kemenpora bahwa orang ini bakal bagus untuk bangsa dan negara. Kita juga tidak ingin baru 2 kali bermain ternyata tidak bagus. Setelah itu kita kecewa, sehabis itu dia tidak jadi pemain lagi. Terus kontribusi buat negara apa? Kecuali karena cedera, kalau kasus itu apa boleh buat? Maka kita harus teliti semua, pungkasnya.